Udah jadi cendolnya teman-teman. Nah, karena di sini cendolnya panjang-panjang banget, kayaknya ini namanya cendol kacang panjang deh teman-teman. Soalnya panjang banget tuh, lihat tuh. Panjang banget kan cendolnya. Halo teman-teman, hari ini kita bikin cendol lagi ya. Di sini aku udah siapin 150 gram tepung beras. Kemudian ada Nutrijel. Di sini aku pakai yang tanpa rasa ya teman-teman, soalnya lebih enak sih menurut aku daripada yang ada rasanya itu. Kemudian ada 850 ml air. Di sini sudah aku campur dengan air pandan. Kemudian ada pewarna. Sini aku pakai pewarna ya teman-teman supaya warnanya lebih terang. Kemudian di sini ada air ya teman-teman. Air ini nanti buat aku pakai cetak cendolnya. Pertama-tama kita masukkan tepung beras ya teman-teman. Kita masukin tepung berasnya. Terus sudah itu kita masukin Nutrijel yang tadi yang tanpa rasa 1 bungkus. Kemudian kita masukkan airnya 850 ml. Oke. Baru kita masukkan, kita campur dulu semua bahan-bahan. Nah, kemudian kita aduk ya teman-teman. Kita aduk dulu sehingga tidak ada lagi tepung-tepung yang bergerindil ya teman-teman, supaya nanti cendolnya tidak bergerindil. Kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini videonya nanti aku nggak edit ya teman-teman. Aku nggak, maksudnya tuh nanti videonya aku nggak potong-potong supaya teman-teman bisa ngikutin cara ini aja. Kalau misalnya teman-teman mau cara yang simpelnya, teman-teman siapin aja dulu bahannya. Nah, kalau teman-teman sudah siapin bahannya, baru teman-teman masaknya sambil lihat video aku aja teman-teman. Sambil lihat videonya aja gitu teman-teman. Jadi kan buat teman-teman yang baru pertama kali bikin cendol, jadinya nggak kesusahan, nggak ada step yang tertinggal. Jadi insya Allah nanti cendolnya jadi ya. Nah teman-teman, karena di sini warnanya nggak terlalu terang, aku tambahin pewarna ya. Buat pewarna sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Nah ini cukup sih mas, menurutku ini udah cukup. Nggak enak juga teman-teman kalau terlalu banyak warna, nanti jadinya pahit. Nah kalau udah kita aduk semuanya seperti ini, saatnya kita hidupkan kompornya ya teman-teman. Kita menggunakan api yang cenderung besar aja, tapi jangan lupa cendolnya sambil diaduk-aduk terus ya. Jangan lupa cendolnya diaduk-aduk terus. Cendolnya kita aduk-aduk terus. Sini aku menggunakan api besar ya teman-teman. Kita pakai api yang besar. Kemudian nanti kalau misalnya cendolnya udah mulai menggumpal gitu, baru kita kecilin apinya. Nanti kita kecilkan apinya kalau sudah menggumpal ya teman-teman, soalnya biar nggak hangus cendolnya. Sini aku mau ganti pakai spatula ya teman-teman, soalnya udah mulai menggumpal. Kalau misalnya pakai ini susah, berat, takutnya patah, jadi aku pakai spatula ini teman-teman. Kemarin juga ada teman-teman yang komen katanya, Mbak kalau bikin cendol itu enaknya pakai yang sutil kayu itu tuh, yang kayu. Iya teman-teman, memang kalau di kampung aku memang pakai itu, soalnya emang kayak gitu sih, ibuku juga pakai begitu, pakai bikin cendolnya. Cuman resepnya
bahannya nggak sama. Tapi di sini aku belum punya sutil kayu teman-teman, jadinya aku pakai ini aja. Menurutku ini lebih enak sih teman-teman nih. Ini lebih enak buat dibersihin pancinya. Nih, soalnya kan dia elastis, jadi dia bisa ngambil yang di samping-sampingnya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya cendolnya. Tetap kita aduk-aduk terus. Gambarnya aku gedein sedikit ya, biar kelihatan. Oke. Jangan lupa kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Nih sudah mulai menggumpal. Nanti warnanya seperti ini teman-teman cendolnya. Jangan lupa kita aduk-aduk terus cendolnya. Kalau adonan 150 gram tepung beras seperti ini, itu cukup buat dimakan 5 orang ya teman-teman. Kalau buat buka puasa 5 orang bisa. Porsi 5 orang bisa. Di sini aku cuma cara bikin cendolnya aja ya. Aku nggak videoin cara bikin santannya, soalnya kan teman-teman kayaknya udah tahu semua deh cara bikin santannya. Soalnya kalau teman-teman mau nonton, ada ya videonya, di video aku udah upload kemarin, kayaknya dari 2 bulan yang lalu udah aku upload videonya. Jadi teman-teman tinggal nonton aja videonya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita kecilin apinya ya. Kita menggunakan api yang kecil aja. Kalau sudah seperti ini, pakainya api yang kecil aja. Aku kecilin apinya supaya nggak hangus. Jangan lupa sambil diaduk-aduk terus cendolnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali pengen bikin cendol, pakai resep ini aja ya teman-teman. Insya Allah teman-teman nggak bakalan gagal bikin cendolnya. Sebenarnya aku juga udah sering banget bikin cendol ya teman-teman. Ternyata bikin cendol itu susah sekali ya. Ternyata bikin cendol emang beneran susah loh. Ini aja aku berapa kali percobaan teman-teman, selalu gagal. Akhirnya aku nemuin resep ini dan aku coba. Alhamdulillah ternyata berhasil. Ternyata resep ini yang berhasil teman-teman, aku bikin cendolnya. Kalau resep banyak banget teman-teman ya, apalagi kalau di YouTube banyak banget resep cara bikin cendol. Tapi jujur yang berkali-kali aku bikin itu selalu gagal. Kalau di video memang kayaknya gampang banget ya. Kalau misalnya kita lihat video teman-teman yang ngajarin tutorial di YouTube bikin cendol, itu kayaknya gampang banget ya teman-teman. Tapi setelah aku coba, ternyata aku nggak berhasil teman-teman. Nah, akhirnya setelah berapa kali, mungkin berpuluh-puluh kali ya aku bikin cendol ini, resep ini yang ternyata berhasil sama aku teman-teman, yang nggak tahu masak ini teman-teman. Astaga ya Allah, ternyata resep ini yang paling cocok dengan aku yang bener-bener nggak tahu bikin apa-apa, yang nggak tahu bikin kue.
Nah ini udah mulai matang ya teman-teman, kita masak sedikit lagi ya. Kalau misalnya udah matang itu tandanya kalau udah matang ini teman-teman, dia tuh jadi mengkilat, cendolnya jadi mengkilat ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk-aduk terus, dan jangan lupa pakai api yang kecil ya teman-teman. Kalau misalnya cendolnya udah kering seperti ini, udah menggumpal, udah jadi cendol kayak gini, jangan lupa kita aduk-aduk terus supaya nggak hangus. Ini udah matang teman-teman, kita matiin kompornya ya. Kita lanjut mencetak cendolnya ya teman-teman. Cetak cendolnya ya. Cendolnya panjang banget. Oke, udah habis teman-teman cendolnya. Udah jadi cendolnya teman-teman. Nah, karena di sini cendolnya panjang-panjang banget, kayaknya ini namanya cendol kacang panjang deh teman-teman. Soalnya panjang banget tuh, lihat tuh, panjang banget kan cendolnya. Buat teman-teman yang pengen bikin cendol, teman-teman bikin resep ini aja ya. Insya Allah nggak bakalan gagal ya teman-teman, gampang banget bikinnya. Ini dia cendolnya, anti patah-patah ya teman-teman. Nih keras, cendolnya keras, nggak mudah patah-patah. Oke, buat teman-teman yang mau bikin, yuk bikin resep ini aja, bikin cendolnya. Insya Allah nanti gagal ya teman-teman. Teman-teman makasih ya udah nontonin video aku. Dadah teman-teman, semoga berhasil ya. Jangan lupa kalau teman-teman misalnya mau bikin cendolnya, teman-teman siapin aja dulu bahan-bahannya. Kalau misalnya bahan-bahannya udah siap, nah teman-teman sambil nonton videonya aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak ketinggalan step by step bikin cendolnya. Insya Allah gampang banget kok bikinnya teman-teman. Teman-teman pasti berhasil kalau bikin resep ini ya, pakai resep ini. Yang penting kalau misalnya bikin cendol itu cendolnya pas lagi dimasak itu diaduk-aduk terus ya teman-teman. Kemudian apinya juga kalau misalnya cendolnya udah menggumpal, nanti apinya dikecilin aja, pakai api yang kecil aja ya teman-teman, supaya cendolnya nggak hangus. Nah, makasih ya teman-teman udah nontonin video aku. Bye bye teman-teman, makasih udah nonton video aku, selamat mencoba.